Privilege itu tidak pernah masalah. Satu, semua orang punya privilege. Saya misalnya punya orang tua, punya rumah, saya bisa disekolahin SD, SMP, SMA, ya itu kan bentuk privilege juga. Teman-teman lain juga iya. Persoalannya adalah dalam menentukan jalan ini tadi, bagaimana sih cara yang kita ambil? Caranya yang dipermasalahkan, bukan privilege-nya dari orang per orang. Iya, apakah salah dia misalnya punya privilege, ada anak lain punya privilege, dia anak siapa, dia keluarganya siapa, nggak ada salahnya. Dia nggak bisa milih juga. Cuman dalam kemudian saat bicara tentang jabatan publik, persoalannya ini kan bertanggung jawab atas banyak orang. Apalagi saat bicara tentang presidential candidacy, itu kan ngurusin 270 juta jiwa lebih manusia, belum tumbuhannya, belum hewannya, belum setan-setan goibnya, itu kan dia bertanggung jawab pada itu semua. Maka sah dong kalau kemudian banyak orang yang ikut serta mengawal dan mengkritisi itu, karena ini yang dipertaruhkan adalah masa depan segala macam 270 juta orang ini, plus sejarah panjang negara kita ini yang sudah dibuat berdasarkan banyak pengorbanan, banyak perjuangan yang ini nggak sehari dua hari jadi. Indonesia ini nggak jadi barengan sama TikTok, Pak. Jauh sebelum TikTok ada, itu sudah ada Indonesia, dan itu kemudian banyak informasi semacam ini yang banyak peristiwa sejarah semacam ini yang terlalu mahal untuk dikorbankan kalau kemudian kita tidak hati-hati. Baik, saya kira spirit dari gerakan ini sudah jelas bahwasannya demokrasi di Indonesia saat ini sudah tidak baik-baik saja, dan itulah yang membuat kita mesti segera melawan. Nah, perlawanan-perlawanan itu tentu tidak langsung tumbuh menjadi api-api besar, api-api yang langsung berkobar besar, tapi mulai dari api-api kecil semacam ini, dan ini harapannya akan menyebar ke seluruh Indonesia. Lalu membawa jagung, jagung adalah simbol dari pepatah seumur jagung, bahwasanya umurnya masih sangatlah muda. Nah, dari umur yang muda ini jangan sampai demokrasi tidak bisa tumbuh lebih besar lagi, lebih bertumbuh lagi, cuman langsung ditindas, langsung ditebang, bahkan langsung dibakar habis oleh oligark di negeri ini. Gerbang utamanya adalah di penjagaan pemilunya. Kalau gerbangnya aja udah nggak adil, nggak mungkin akan terwujud pemerintahan yang adil. Naasnya, demokrasi yang seumur jagung itu justru ditindas. Untuk benar-benar melakukan perbaikan yang besar, itu dibutuhkan kekuatan masyarakat yang lebih besar juga. Banyak orang bilang mahasiswa dan juga generasi Z hari ini adalah generasi yang apolitis, generasi yang kemudian juga tidak sama sekali punya keberpihakan dan juga concern yang jelas ya akan isu-isu sosial. Padahal kami sendiri, terutama teman-teman mahasiswa itu sudah sangat mengamati situasi sosial kita bertahun-tahun ke belakang. 9 tahun kepemimpinan Presiden Jokowi, tadi sudah kami sampaikan juga di deklarasi, kami punya banyak sekali catatan. Dan catatan itu semakin diperparah dengan guratan panjang putusan MK kemarin. Hari ini trust issue kami semakin diperparah dengan pengkhianatan konstitusi dan juga bangkitnya politik dinasti. Bagi kami, putusan MK kemarin tak sedikit pun memberi arti positif bagi generasi kami. Ia malahan membunuh kepercayaan kami akan terangnya masa depan Republik. Bangkitnya politik dinasti yang hadir karena pembajakan konstitusi kemarin akan membunuh harapan jutaan pemuda dan anak-anak Indonesia yang bermimpi akan cerahnya masa depan. Demokrasi yang semakin runtuh, konstitusi yang semakin ambruk, dan dinasti politik yang semakin kokoh. Sumpah Pemuda 2023 ini menjadi awal, menjadi lahir kembali demokrasi bagi bangsa Indonesia. Melihat kondisi demokrasi saat ini yang semakin runyam, yang semakin ambles, yang semakin ambruk, jagung menjadi sebuah simbol, teman-teman. Simbol bahwa demokrasi kita masih sangatlah muda. Demokrasi kita memiliki usia yang sangat muda. Namun naasnya, demokrasi yang seumur jagung itu justru ditindas, justru ditebang, dan justru dihancurkan. Benar-benar melakukan perbaikan yang besar, itu dibutuhkan kekuatan masyarakat yang lebih besar juga. Ditambah posisi katakanlah misalnya rezim atau siapapun itu ya, kita tidak tahu bagaimana produk kekuasaan itu akhirnya juga berdampak pada gerakan masyarakat sipil. Toh kita juga melihat banyak yang masih direpresi, banyak yang masih dikriminalisasi. Katakanlah Haris dan Fathia misalnya, atau Melki yang juga diintimidasi kemarin. Masih banyak teman-teman kita yang juga merasakan ketakutan. Jadi saya rasa bebannya bukan di mereka, tapi bagaimana orang-orang yang seharusnya saat ini ada di posisi-posisi politik itu bisa membawa narasi-narasi ini menjadi lebih baik. Di tangan sebelah kiri, dan kita teriakan, hidup demokrasi! Hidup demokrasi! Hidup demokrasi! Hidup demokrasi!
pasti kalau buat saya dibandingkan misalnya Pak Gibran jadi maju gitu, Mas Gibran gitu ya. Ya saya pilih Ganjar sama Mahfud lah, karena lebih teruji kan. Anda jadi wali kota baru 2 tahun 3 tahun kan belum teruji. Ini urus negara loh, mau jadi presiden loh. Kalau Anda belum lengkap, belum pernah di legislatif, belum nasional ya maksudnya DPR, kan DPR belum ngerti nih pemerintahan seperti apa. Anda belum pernah di eksekutif yang tingkat provinsi, Anda nggak ngerti jadi presiden nanti. Ini bukan soal belajar-belajar coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045. Ini negara sebentar lagi 300 juta penduduk kita. Mana boleh kita kasih orang coba-coba. Saya tidak meremehkan anak muda ya. Anak muda bisa lebih kreatif gitu ya. Tapi bicara tata negara harus mengerti konstitusi. Saya tidak mau anak cucu saya harus nunggu sekian tahun lagi, nunggu lagi mundur. Males sudah. Jadi kita Anda bayangkan Gibran hari ini dilantik jadi wakil presiden misalnya, minggu depan dicalonkan, lalu dia jadi, entah dia sebagai calonnya Ganjar atau calonnya Prabowo, lalu terjadi krisis politik di Timur Tengah, lalu Pak Prabowo harus beristirahat karena kesehatannya setelah kampanye merosot, maka Gibran naik ex officio mesti mewakili presiden, diundang di forum PBB untuk berdebat soal Palestina, nol pengetahuan saudara Gibran tenang. Kan itu yang terjadi. Jadi kita membayangkan bangsa ini dari zaman kemerdekaan dihuni oleh mereka yang berpikir tajam. Natsir berdebat dengan Aidit komunis tapi pikirannya internasional. Apapun Anda mau protes tapi dia berpikir internasional. Pak Nasir berpikir tentang pan-islamisme internasional. Bung Karno berpikir untuk mengekspor revolusi tingkat internasional. Haji Agus Salim cakep banget untuk bertengkar di PBB. Sultan Syahrir otaknya sangat pintar untuk menghalangi Belanda masuk kembali ke Indonesia. Muhammad Hatta yang pikirannya sampai sekarang masih diikuti oleh dunia tuh. Itu ide tentang Ya, bangkitnya pemuda Indonesia akibat kepekaannya terhadap situasi yang terjadi di negeri ini, di mana pelecehan terhadap demokrasi dan bangkitnya dinasti politik yang dibangun oleh Jokowi sebagai presiden yang rakus terhadap kekuasaan dan mengangkangi seluruh rakyat Indonesia dan juga mengubur mimpi-mimpi pemuda-pemuda Indonesia yang mempunyai mimpi untuk terjun di dunia politik. Kita sebagai rakyat Indonesia bangga terhadap pemuda yang begitu kritis terhadap situasi yang terjadi di negara kita ini yang sudah sangat mengkhawatirkan, dan kita wajib mensupport apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda Indonesia, mahasiswa, mendoakan agar apa yang menjadi perjuangan mereka demi bangsa dan negara ini bisa terwujud dan menghentikan pelecehan terhadap demokrasi dan mencegah politik dinasti. Terima kasih buat pemuda-pemuda Indonesia dan juga mahasiswa. Semoga kalian diberikan kesehatan dan betul-betul berjuang demi rakyat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.